Happy New Year, Happy New Year. Welcome back semuanya. Semoga di tahun ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga apapun yang kita rencanakan dapat tercapai. Anyway, let's start 2023 kita dengan intro yang ini. Happy New Year once again buat kita semua. Semoga di tahun baru ini akan menjadi awal yang baik buat kita semua. Dan untuk yang baru mau mulai, semangat, semoga sukses. Dan untuk yang masih ragu untuk memulai, ingat, tidak ada waktu yang tepat selain sekarang. Anyway, beberapa waktu lalu aku lagi ngobrol bareng teman-teman aku. Kita lagi ngobrol tentang relationship nih. Terus beliau ngomong dan sering cerita bahwasannya semua cowok tuh sama aja. Semua cowok tuh suka bohong deh. Kan gue sebagai cowok itu ngerasa gimana ya? Ngerasa tidak adil gitu. Bener. Ngerasa tidak adil gitu. Kenapa saya terzolimi gitu? Bukan terzolimi gimana ya? Cuman, dia cewek ini. Cewek, jadi teman gue tuh cerita. Oke. Nah menurut lo tuh gimana Ci? Kan sebagai orang yang punya banyak pengalaman nih, menurut lu kenapa cewek tuh selalu berpikiran kayak gitu sih? Bentar, kenapa kamu? bentar, kan kamu gak terima nih dibilang kan cowok sama aja gitu, suka bohong kan? Iya, gak terima banget gue. Nah, barusan kamu bilang nih, kenapa cewek selalu berpikir kayak gitu? Bentar, nih selalunya gue juga gak sepakat nih. Lah, gak, Oke. Kita batasi ke dia aja lah. Oke, aku revisi. Kenapa dia bisa bilang semua cowok itu sama aja? Apa sih yang sebenarnya di pikiran cewek ketika cewek ngomong kayak gitu? Apa yang ada di pikiran dia menurutku adalah masa lalunya, Har. Iya sih, dia bilang dia sering banget dibohongi sama cowoknya. Nggak tahu ya dibohongin, nggak tahu sampai perselingkuhan atau enggak. Cuman dia bilang cowoknya tuh ya sering bohong gitu aja. Kayak dia susah percaya gitu sama si cowoknya. Tapi masih pacaran sama orang yang itu? Masih. Bentar, aku terlalu sulit mengendalikan ekspresiku. Dia masih pacaran sama cowok itu. Ya kan aku nggak tahu kan apa yang bikin dia bertahan kan. Cuman dia bilang. Aku punya 2 pertanyaan. Apa tuh? Dia bilang apa? Lanjut dulu. Dia bilang apa? Oh, dia bilang kayak gini. Harus gak sih gue tuh percaya sama cowok gue yang sekarang gitu? Dia nanya kayak gitu. Oke. Gue punya 2 pertanyaan buat kita atau mungkin buat lo lah. Oke. Pertama, kalau dia itu serius gak sih ngomong itu? Serius. Mukanya serius banget tuh. Iya. Lagi cerita kan, curhat kan. Oh, oke. Kedua, ini pacar keberapa dan udah berapa lama tau gak kira-kira? Gak tahu. Oh, dia cuma cerita bahwa gue gak percaya sama cowok gue yang sekarang gitu. Dia bilang bukan dia gak percaya sama cowoknya sekarang sih. Dia nanya gimana sih caranya kita bisa percaya sama cowok. Terus dia bilang karena kayaknya semua cowok itu sama aja deh. Semua cowok itu suka bohong deh. Kan gue gak terima ya dibilangin kayak gitu ya. Dan bener sih Har, gak perlu terima sih. Iya, that's why aku soalnya nanya ke Cici. Gini loh, menurut gue tuh gak suka digeneralisasi. Gue sendiri ya. Oke, gue juga setuju. Gue gak suka bahwa satu sampel mewakili satu batch produk gitu. Oke, setuju. Gini, karena kerjaan dulu gue kayak gitu. Sampling itu mewakili batch produk gitu. Menurut gue manusia gak kayak gitu. Oke, setuju. Menurut gue tuh tidak bisa manusia diperlakukan seperti produk yang diproduksi satu tank besar terus dibagi-bagi kecil terus lo sampling gitu, gak bisa. Tuh, sama untuk halnya kayak semua wanita di luar sana, mohon dimengerti. Itu hanya satu sampel dari banyaknya cowok yang kamu temuin. Iya, maksud gue gini. Pertama itu, maksud gue balik lagi ke kasus tadi ya. Kalau misalnya dia menjadikan cowoknya sebagai patokan semua manusia di dunia, I think yang gak adil dia. Bener. Meskipun dia merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh dunia ya. Menurut gue dia merasa kayak apa sih ini dunia kayak gitu ya. Tapi kalau kemudian cara lu bersikap adalah lu merasa
pengalamanmu adalah pengalaman semua orang, 8 miliar manusia loh, come on gitu. Jadi ada 2 hal. Pertama, kalau misalnya ini adalah pacar pertama dan satu-satunya, kayaknya tambah nggak bisa ya Har, untuk dia bilang bahwa semua cowok sukanya bohong gitu. Ya karena dia nggak punya referensi lain. Datanya kurang banyak nih, ya kan? Pengalamannya kurang banyak. Kedua, kalau dia udah punya data banyak dan semuanya kesimpulannya sama, berarti yang bermasalah siapa? Itu gue nanya nih. Oke. Kalau gitu aku nanya yang as in general aja deh. Gimana caranya kita bisa tahu bahwasanya satu orang ini bisa kita percayai? Aku punya 2 jawaban yang ambigu, yang aku rasa kita bisa brainstorming bareng lah gitu. Oke. Menurutmu tuh kepercayaan diberikan apa diraih, Har? Trust itu given atau earn ya? Menurutku ya, given first, earn later. Menurut aku malah kepercayaan itu earn, bukan given. Totally earn. Karena kita nggak tahu exactly momen kapan kita kasih kepercayaan kita ke orang. Kita nggak pernah tahu. Emang Ci pernah tahu bahwasanya? Emang Ci bisa jelasin kapan exactly contohnya ya. Kapan exactly Cici memberikan trust itu ke aku misalnya? Justru karena aku merasa aku tidak bisa menjelaskan itu, aku merasa trust itu given. Karena aku nggak merasa kamu. Jadi kalau earn tuh menurutku gini, aku tuh justru melihat satu set of effort, sehingga di titik ini gue tahu gue ngasih lo gitu. Tapi karena gue nggak pernah tahu nih, gue merasa gue emang ngasih lo gitu. Kalau earn dalam definisi aku itu adalah sekumpulan event yang terjadi, sekumpulan experience yang aku jalani sama seseorang yang bisa membuktikan bahwa dia memang trustworthy. Akumulasi itulah yang lama-lama membuat aku bisa percaya sama dia. Nah, dan aku nggak tahu kapan exactly aku bisa percaya sama dia. Oke, jadi menurutmu tuh, jadi kamu punya checklist bahwa kalau dia tik baru oke. Dia layak dipercaya gitu berarti ya? Gak punya checklist. Tapi akumulatif event itu yang secara unconsciously, secara gak sadar itu bisa bikin aku percaya sama dia. Dan apa yang biasanya bikin trust itu break atau pecah adalah ketika ada satu kesalahan yang menurut aku ini kesalahan yang serius. Sehingga aku udah gak bisa percaya lagi sama beliau seorang gitu. Kalau menurutku nih ya, menurut gue kita nggak akan pernah tahu cara percaya sama orang kalau kita nggak pernah dipercaya. Iya, oke, setuju. Dan menurut gue rasa percaya yang pertama kali itu diberikan sama orang-orang terdekat kita, oleh orang tua, orang-orang yang terdekat kita yang mengasihi kita gitu. Oke. Atau ya yang kita tumbuh pertama kali di sekitar kita itu adalah yang memberikan kita rasa percaya, sehingga kita punya rasa percaya diri karena kita dipercayai dulu gitu. Iya, oke. Itulah kenapa gue bilang gimana ya, kalau misalnya gue harus terus membuktikan ke orang tua gue bahwa gue layak dipercaya, kayaknya nggak akan pernah diberikan ya menurut gue gitu. Soalnya gini, karena kalau orang tua kan udah punya set of experience yang banyak banget nih. Dia tuh pasti tahu bahwa nanti paling anak gue salah di sini, anak gue pasti nanti gini gitu. Tapi menurut gue orang tua kita ya trust us anyway gitu. Oke. Menurut aku itu kasus yang berbeda. Karena itu trust yang diberikan oleh orang tua ke anaknya. Pernah dengar istilah blood is thicker than water nggak? Gue nggak percaya itu. Gue pernah dengar tapi gue nggak percaya itu. Gue percaya itu. Oke. Memang ada kasus yang dimana dalam keluarga itu saling menjatuhkan. Ada. Tapi aku percaya mostly orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Percaya nggak kalau itu? Orang tua itu nggak bermaksud untuk menyakiti anaknya. Orang itu pengen kasih yang terbaik buat anaknya. Nah dari situ aja kita bisa tahu sebenarnya orang tua itu
kasihnya tuh berbeda. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang trust. Nah, trust yang kita ngomongin itu adalah ke orang yang belum kita pernah tahu sebelumnya. Kalau orang tua itu kan kita kenalnya kita dari kecil kan. Sedangkan kalau misalnya untuk orang baru, stranger atau misalnya pacar, itu kan baru kita kenal dalam periode waktu berapa lama. Nah, dalam periode waktu singkat tersebut menurut aku itu 2 kasus yang berbeda. Tapi gimana kamu bisa mempercayai orang baru itu kalau kamu nggak tahu, nggak mengerti apa itu percaya, Har? Karena aku mengerti apa itu percaya dari orang-orang sekitar aku yang membangun aku menemani aku dari nol, dari awal. Aku menggunakan referensi itu untuk membangun kepercayaan dengan orang lain. Jadi ketika misalnya aku ketemu orang baru, aku menganggap mereka tuh blank canvas. Jadi kamu merasa selama ini rasa percaya yang orang kasih kamu itu juga kamu earn? Iya. Karena kita nggak pernah Totally tahu. earn. Totally earn. Karena aku nggak pernah tahu apa yang aku lakuin sehingga bisa earn trust Cici. Aku tuh nggak tahu, kita tuh kayaknya punya cara pikir yang sama, cuman cara lihatnya aja yang beda gitu, rasanya loh ya, Har. Soalnya gini, karena kamu nggak bisa melakukan apapun untuk earn trustku menurutku, kecuali aku ngasih ke kamu. Iya, justru itu. Bentar. Ini kayaknya kita ngomongin hal yang sama, cuman definisi given sama earn-nya tuh yang... Cuman cara lihatnya aja yang beda kayaknya. Kayaknya itu. Berarti kalau misalnya trust itu tuh earn and not given, atau misalnya kita cara pikirnya mirip, cuman cara nyebutnya aja beda kayaknya. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti seharusnya temanmu tadi tidak punya alasan untuk mempercayai pacarnya lagi dong. Oke, pertanyaan bagus. Nah, kalau kayak gitu aku nanya balik. Kalau misalnya ada orang yang menghancurkan rasa kepercayaannya itu, menurut Cici, orang itu patut diberikan kesempatan kedua atau enggak? Ketika karena aku memberikan rasa percaya itu, kalau dia hancurkan, it's his loss. Oke. Karena gue kasih nih freely gitu. Tapi kalau ditanya lagi, gue bakal ngasih lagi nggak? Gitu kan? Kalau kan gue udah kasih fail nih, totally fail gitu kan. Kemudian gue kasih lagi nggak? Balik lagi ke circumstances-nya sih. Nah, kalau misalnya gue punya spare, untuk bisa trust someone lagi, gue akan kasih lagi. Oke, itu. Apa yang mempertimbangkan Cici supaya bisa kasih lagi kepercayaan itu? Karena tadi kan aku bilang, trust itu given first, earn later. Oke. Jadi kalau misalnya lu udah dikasih, lu hancurin, ya lu earn. Tapi menurut gue gini, meskipun lu earn kayak apapun, Har, kalau lu gak dikasih, ya lu gak akan pernah dapat gitu. Kayaknya ini berhubungan dengan point of view sih. Kalau aku kan dari point of view sebagai orang yang memberikan kepercayaan kan. Oke. Tapi kamu pernah gak memberikan kepercayaan ke semua orang yang berusaha gitu? Apakah hanya dengan karena orang berusaha untuk membuat kamu percaya, kamu pasti percaya sama dia? Tidak. Iya. Nah, makanya tuh earn. Kalau earn harusnya ada kesempatan kedua dong. Bisa. Jadi kamu bisa memberikan kesempatan kedua? Bisa, tapi... Pasti, apapun yang orang itu lakukan? Bisa, tapi sejauh ini aku belum pernah kasih. Karena gini. Karena kayak Cici bilang tadi, belum ada satu hal yang... Belum ada momen tertentu yang... Gak ada satu momen yang bisa membuat aku bisa memberikan kepercayaan itu. Gak ada momen itu. Makanya mungkin jadi kamu merasa sebesar apapun dia berusaha, belum bisa earn. Iya. Belum layak. Iya. Oke. Ini sama kayak gini sih menurutku, Har. Sukses itu tuh usaha atau nasib. Ngerti gak? Beda. Bentar, gue juga berpikir beda. Sampai gue nonton Reborn Rich. Karena si bapak itu bilang gini, hanya dengan lu berusaha, tidak pasti lu kaya. Heaven must say yes. Gue baca itu, benar juga ya gitu. Terus, dan lu pasti pernah dengar itu kan?
Kayak kenapa ada orang yang terlahir kayak hidupnya keras, hidup berusaha banget tapi nggak pernah. Ya tapi yang ini enak-enak aja jalannya ada gitu. Nah, Kayaknya mirip kayak gitu deh cara pikirnya gitu. Kayaknya lah. oke. Yang ini tuh earn bahwa yang diinginkan tuh sama, sukses or trust gitu ya. Heeh. Tapi yang ini tuh earn dan dapat, yang ini tuh nggak dapat gitu. Padahal sama. Menurut gue balik lagi lah. Menurut gue sih intinya ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Menurut gue ya, basically, gue berusaha untuk humble banget nih. Menurut gue tidak benar-benar bisa kita jelaskan kenapa kita percaya sama orang. Menurut gue ada jutaan faktor kecil-kecil yang kita nggak tahu kenapa kita percaya sama orang ini. Setuju. Atau di satu sisi juga kita juga nggak pernah tahu kenapa sih kita nggak bisa percaya sama ini orang gitu. Iya. Padahal dia tuh nggak pernah ngapa-ngapain, padahal dia tuh biasa aja, padahal dia nggak pernah aneh-aneh. Tapi kayak kita tuh kayak nggak bisa, gue nggak bisa gitu loh. Kayak ada jutaan faktor gitu. Iya. Yang dia nggak akan pernah bisa earn dan kita nggak akan pernah bisa give gitu. Oke. Ya gitulah. Oke, kalau misalnya dengan pernyataan kayak gitu, pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada orang yang menghancurkan trust kita, orang itu boleh nggak sih dikasih kesempatan kedua? Ke orang yang sama lagi kan maksudnya? Iya. Boleh apa enggak? Jelas boleh. Boleh apa enggak lo ya? Harus apa enggak? Jelas enggak. Tapi kalau bisa apa enggak? Case per case ya. Orang bisa fight sampai mulutnya berbusa, sampai mukanya biru. Tapi kita nggak akan pernah benar-benar tahu apa yang kita apa yang individual dirasain gitu. Sama kayak temanmu tadi. Buat aku, dia melakukan hal yang nonsense di kepala aku ya. Di hatiku juga. Kalau misalnya lu udah, dia nanya kan, gue harus percaya gak sih sama cowok gue? Ya lu tuh ngapain kalau gak percaya, ngapain lu pacaran? Buat gue ya. Tapi kan balik lagi ya, kita tuh gak pernah tahu loh background masa kecilnya dia tuh apa. Dan apa yang sebenarnya dihadapi di relationship dia, kita juga gak pernah really tahu kan. Bener. Soalnya gini Har, aku tuh kemarin baca buku. Ini agak-agak beda tapi relate banget. Dia ada orang yang diceritain sama temennya soal bagaimana, pokoknya ada orang yang cerita bahwa dia tuh lagi bahagia banget sama keluarganya gitu. Oke. Terus temennya tuh nangis, yang dengerin nangis. Kan aneh dong. Lu kenapa gitu? Gue lagi cerita gue happy loh. Temennya cuma ngomong gini, I don't think I know what love is. Gitu. Itu waktu aku baca itu, wah gila. Karena jangan-jangan kita tuh nggak pernah benar-benar tahu arti trust buat diri kita gitu. I see. Karena menurutku trust itu adalah A, B, C, D, E gitu. Gue bisa mencoba untuk membreakdown, tapi kembali lagi tadi kesimpulan kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya membuat kita percaya atau nggak percaya sama orang. Sama halnya dengan kayak temanmu tadi. Menurut gue itu nggak masuk akal, tapi kita nggak pernah tahu pengalaman hidupnya dia gitu, sehingga yang membuat dia oke lah gue maafin terus sampai kapanpun gitu. Nah makanya kembali lagi, kalau misalnya apakah setiap orang yang pernah menghancurkan kepercayaan orang lain layak untuk dipercaya lagi gitu kan? Jawaban gue good luck. Karena balik lagi tergantung dari satu, diri lu sendiri, apa yang lu lakuin gitu. Kedua, lawan lu gitu. Jadi terlepas trust itu earn atau given, seberapa besar pun kita berusaha untuk nge-breakdown sesuatu, untuk mencari tahu apa yang bisa kita percaya dari seorang, kita tuh sebenarnya nggak bakal pernah tahu sebenarnya kita itu bisa percaya nggak sih sama seorang atau tidak. Jadi ketika kita tahu bahwasanya kita sudah dipercaya sama orang lain, jagalah kepercayaan itu baik-baik. Jangan sampai kamu merusak kepercayaan itu dan kamu tidak bisa dipercaya lagi sama orang lain. Mungkin itu aja buat episode kali ini, and
Until next time. Bye-bye. In love.